آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والعلماء الله. أما بعد فيا عباد الله ويا الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى وأطيعوه. اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله حيثما كنتم واعلموا أن الله يحب المتقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق العظيم. أما بعد، saudaraku muslimin sidang Allah rahmatullah. Tahun Masehi kita sudah masuk ke bulan Desember. Tahun Hijriah atau Qamariyah kita juga berada di bulan awal peristiwa demi peristiwa lewat dan mengingatkan kita dari itu kenikmatan yang besar, anugerah yang tinggi ataupun musibah-musibah, bahkan COVID-19 belumlah betul-betul jauh dari kita. Semua itu adalah peringatan bagi kita seorang mukmin yang bertakwa, orang yang mau merefleksi diri untuk apa kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tugas apa kita sebagai umat terbaik untuk khairu umatin ukhrijat linnas? Lalu sudah sampai di mana kita membuktikan, mempraktikkan semua anugerah-anugerah yang begitu besar, mengandung amanah. Kenapa amanah diperintahkan, ditanggungkan kepada kita umat manusia Bani Adam, bukan pada makhluk yang lain? Allah memiliki makhluk yang bernama malaikat yang punya kekuatan yang kokoh, yang tidak mau menerima suap, selalu melaksanakan perintah, tidak ada sedikit pun yang cederai. Allah memiliki makhluk-makhluk yang lain. Ada makhluk-makhluk planet selain planet di bumi ini yang perkasa, yang kuat. Ada bangsa jin yang juga merasa kuat, dan ada makhluk-makhluk yang lain, langit, bumi, gunung, yang begitu perkasa. Tapi kenapa amanat justru ditujukan kepada kita manusia, kepada kita yang seperti ini keadaannya, kepada kita yang sering berdosa, kepada kita yang kikir dan bakhil, kepada kita yang mudah berputus asa, mudah mengeluh, dan sering tidak mau bertanggung jawab, lari dari tanggung jawab. Ini harus kita refleksi. Sebentar lagi mungkin secara tahunan para pebisnis akan menutup bisnisnya dan menghitung berapa untung dan ruginya. Kalau mereka hanya bisnis dan urusan duniawiya yang begitu kecil,
tapi kita sedang berbisnis dalam sebuah amanah yang besar, muamalah dengan Allah. Kita bekerja kepada Allah untuk melaksanakan. Pertanyaannya, sudah sampai di mana kita melaksanakan? Sebagai pemegang amanah, sudah sampai di mana kita melakukan tugas itu dan merasa ini amanah, saya harus melaksanakan, atau kita lupa sama sekali kalau dalam kehidupan kita ini ada tanggung jawab. Al-Quran telah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insanu innahu kana zaluman jahula. Quran mengingatkan amanah, tanggung jawab yang besar telah ditawarkan pada langit-langit yang kuat dan berkuasa, pada bumi yang tahan dibangun apapun, manusia hidup di atasnya dengan segala aktivitasnya, mampu meminahnya. Gunung-gunung yang begitu menjulang tinggi, ternyata mereka pun memohon kepada Allah, memelas kepada Allah, jangan amanah itu ditanggungan kepada mereka. Mereka merasa tidak sanggup, merasa lemah, merasa ingin dikasihani oleh Allah. Tiba-tiba manusia, sampai semua saya yang penuh kelemahan, keterbatasan, tidak tidur 10 jam sudah dapat, bekerja non-stop, mungkin tidak bisa terlaksana. Makhluk-makhluk macam ini justru yang menyiapkan diri untuk menanggung amanah. Wa hamal insan innahu kana zaluman. Sungguh manusia memang makhluk yang penuh aniaya pada diri, benar. Dengan aniaya dan kebodohan berkat ini yang kita bawa kemana-mana untuk menjadi sebagai pemegang amanah. Saudaraku, oleh karena itu mari ketakwaan inilah meningkatkan kualitas takwa kita. Mari kita tingkatkan ketakwaan. Kita sadarkan diri kita hidup tiada yang berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan itu makna takwa yang sederhana. Dengan itu kita akan selamat walaupun dalam kondisi yang penuh kelemahan dan keterbatasan, penuh dengan kezaliman pada diri kita sendiri dan kebodohan. Saudaraku, coba saya ingatkan, malaikat-malaikat Allah dipanggil oleh Allah semuanya, lalu Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikatku, aku akan menjadi khalifah di bumi. Siapa khalifah itu? Pemimpin yang mengatur bumi, yang melakukan keadilan dan mensejahterakan bumi ini, tidak pandang bumi. Tugas mereka itu khalifah Allah. Ada pimpinan, ada yang pimpin, agar kehidupan ini penuh dengan keteraturan, ketertiban, tidak semrawut. Orang jalan di lalu lintas saja ada aturan, kalau tidak ada lampu-lampu yang memberikan isyarat uli jalan, harus berhenti, harus belok kanan, belok kiri. Itu dilalui. Apalagi bermasyarakat, bernegara, ketertiban penting. Maka Khalifah fil ardh ada mengatur ketertiban dari kehidupan. Lalu di dalam surat An-Ra'd atau surat Hud disebutkan, wa ansha'akum min al-ardh wasta'marakum fiha fastaghfiruhu wa tubu ilaihi.
Allah yang menciptakan kalian dari bumi, dari tanah. Kenapa disebutkan dari tanah? Karena kita asal usul kita dari nenek moyang Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Maka anak keturunannya pun disebut diciptakan dari tanah. Walaupun sebetulnya setelah masa-masa Nabi Adam, proses penciptaannya kita melalui ibu dan ayah kita, tapi hakikatnya kita yang dijaga. Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Wasta'malu fiha, dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi. Ada arti lain, dan Allah memerintahkan kalian agar kalian memakmurkan, bukan merusak bumi tapi memakmurkan. Memakmurkan tentu tata tertib tersebut, kemakmuran kehidupan, ketenangan kehidupan, keadilan yang merata, kesejahteraan yang tidak pada bulu, semua dilayani dengan baik. Itu sebagai tanda-tanda orang yang memakmurkan. Tentu memakmurkan dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang tidak melanggar agama. Kalau memakmurkan diartikan sekadar membangun dan membangun agar Surabaya punya pencakar langit bangunan-bangunannya, tapi isinya mungkar, kemaksiatan, perjudian, maupun Anda semuanya, itu bukan membangun, itu bukan memakmurkan, justru merusak. Memakmurkan ini menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan umat dengan ketenangan, kesejahteraan, kejujuran, merata tanpa membeda-bedakan. Ini arti wasta'malu fiha. Sehingga andaikan kita tidak menemukan jalur satupun, sehingga manusia ini tidak bisa memakai baju untuk menutup auratnya karena gara-gara kita temukan jalur yang menjadi alat untuk menyulam, menjahit, menutup aurat, maka semua umat ini dosa semua hanya karena gara-gara jalur. Artinya apa? Harus diproduksi jalur, harus diciptakan jalur itu, karena dengan ini kita bisa mengenakan penutup aurat, insya Allah. Bahkan ada suatu hadis mengatakan, andaikan besok hari kiamat di tanganmu ada sebiji tanaman, maka walaupun besok kiamat, tanamlah biji itu agar tumbuh. Mungkin nanti atau besok ada yang memanfaatkan dari anak keturunan, apalagi masanya masih panjang. Tanamlah apa yang manfaat untuk generasi-generasi yang datang. Ini antara lain makna pemakmuran itu. Justru pemakmur ini dibutuhkan kekuatan akalnya, otaknya, istihadnya, kecerdasan spiritualnya, dan kemampuan inovasi yang terus mengembangkan demi kemaslahatan. Apakah ini semua sudah kita miliki? Saya berdengar apa sudah merasa dan sampai di mana menjadi pemakmur bumi? Lalu untuk apa kita diciptakan kalau tidak ada upaya menjadi pemakmur? Karena kita ini menjadi makhluk terbaik. Tidak ada sel manusia, tidak ada sel manusia yang siap untuk memakmurkan bumi ini kecuali manusia. Makanya Rasulullah menyatakan, la dina liman la amanatalah wala abdalah. Belum dianggap dia beragama atau belum sempurna agamanya seseorang manakala pada dirinya tidak ada rasa tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu hanya bukan sekadar tanggung jawab pada dirinya, keluarganya, tapi kepada masyarakat, pada negara, kepada ciptaan-ciptaan Allah ini menjadi tanggung jawab kita semua.
pemakmuran bumi ini, Allah mengingatkan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah. Semua perilaku pemakmuran, upaya, usaha mengerahkan segala kemampuan dan tenaga untuk memakmurkan, mensejahterakan umat, semua itu harus berakibat nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebetulnya inti kehidupan kita. Mulai sekarang hari kita koreksi, refleksi selama ini kita sudah usia berapa, 50 dari 60 tahun sudah dapat mengerjakan apa kalian, sudah sampai di mana tugas-tugas amanah ini kita lakukan. Semoga khutbah ini ada guna dan manfaatnya untuk kita semuanya, sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang bertanggung jawab atas kewujudan kita di dunia ini, dan Allah akan membalas segenap upaya dan juhud dan jihad kita dengan balasan yang berlipat-lipat, sehingga kita menjadi manusia dan bangsa yang sukses dunia, sukses akhiratnya. Baiklah, Al-Quran fasal Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa nahnu wa iyyaka nasta'in. Rabbana innaka أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Wa
وظاهره وكفره ومعانه وبدنه اللهم صل khususan anda dari Surabaya ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah